allazina isa asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, ini menarik nih. Ini kita sering dengar kalau ada yang meninggal pasti diumuminnya inna lillahi, ya gitu ya, wa inna telah meninggal dunia gitu ya. Kalau di Mesir nyebutnya bukan inna lillahi, kalau pengumuman al-baqa lillah, yang kekal itu hanya Allah. Kenapa begitu? Karena yang ngucapin innalillahi di dalam ayat ini jelas mereka yang kena musibah. Yang nggak kena musibah nggak ngucapin innalillahi. Allazina iza asobathum, kata Allah, yang aku kasih musibah mereka yang ngucapin innalillahi. Lah kita yang nggak dikasih musibah nggak ngucapin innalillahi, telah meninggal bapak ini bin Fulan, kita nggak kenal siapa itu yang meninggal, ya kita nggak kenal dah, nggak ada urusannya darah sama kita. Nah maka kita nggak ngucap innalillahi. Yang ngucap innalillahi keluarga si mayit doang yang saat itu kena musibah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atammut taslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya hadir di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini pekan ketiga seperti yang sudah kita jadwalkan. Pekan 1, 2 itu fikih, pekan ketiga dan keempat kita bahas tafsir Al-Quran. Ini bener ya pekan ketiga, tapi ketulisannya 1 nih ya. Oh berarti 1, 2 Quran, 3, 4-nya fikih. Yang kita tahu sudah 2 pertemuan kita bahas fikih ya. Kita udah bahas 2 pertemuan kemarin fikih, maka 2 pertemuan berikutnya kita bahas tafsir Al-Quran. Sudah sampai juz 2. Alhamdulillah. Sudah sampai ayat 153 daripada surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ini bisa 30 juz ya. Kita bisa bahas tafsir Al-Quran. Ya, di ayat 153 ini nanti pertemuan berikutnya masuk tentang ibadah haji. Nah, pas banget dah. Emang lagi pada zamannya haji ya. Ayatnya pas pertemuan besok tentang Safa dan Marwah, haji dan umrah. Sebelum ayat tentang haji, ayat 153 ini Allah berpesan kepada kita orang-orang yang beriman untuk memiliki sifat sabar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Melalui firman-Nya, saya bacain ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman. Berarti kalau ada ayat depannya hai atau panggilan orang-orang yang beriman, ingat kita berdoa di dalam hati,
Ya Allah, dengan Engkau muliakan saya di dunia, dipanggil dengan panggilan kesayangan orang-orang yang beriman, maka muliakan kami nanti di yaumil kiamah juga dengan iman. Gitu ya. Kita ingat ya. Nah, pernah saya bahas. Jadi kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, di mana aja langsung hati kita berdoa seperti itu. Hai orang-orang yang beriman, panggilan kesayangan, panggilan penuh rahmat dan kasih sayang Allah buat kita. Makanya dipanggil dengan hal yang paling mulia, bukan dari warna kulit, bukan dari ketampanan, bukan dari harta, pangkat dan jabatan, tapi Allah panggil kita dengan zat atau sesuatu yang paling mulia ada pada diri kita, yaitu iman. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was shalah, ya. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong. Nah, ayat ini memerintahkan kita untuk punya sifat sabar. Setelah ayat ini terus nyambung, masih bicara tentang sabar. Nanti ada wabasyiris sabirin, begitu. Ya, ini ayat 2 atau mungkin tepatnya 5 ayat ke depan ini perintah Allah, penekanannya buat kita orang yang beriman untuk punya sifat sabar. Ada sabar, pasangannya sabar adalah syukur, kan gitu ya kan? Sabar terhadap musibah, syukur terhadap nikmat. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah ditanya, wahai tuan guru, mana yang lebih mulia, syukur apa sabar? Gitu. Mana derajat yang paling tinggi di sisi Allah, orang yang pandai mensyukuri nikmat atau orang yang sabar menghadapi kesulitan musibah yang Allah datangkan dalam kehidupan ini? Beliau menjawab ketika ditanya demikian, yang paling mulia ya di antara orang yang syukur ataupun orang yang sabar, kata beliau, lebih tinggi derajat orang-orang yang sabar, kata beliau. Mana dalilnya wahai tuan guru? Dibacain hadisnya. Min afdali ma utitum, sesuatu yang paling afdal, yang paling mulia yang Allah berikan kepada kalian orang yang beriman, 2, al yaqinu wa azimatus sabri. Ya, hadis Nabi ini, keyakinan yang mantap dalam hati dan sifat sabar. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, lebih jelas lagi kata beliau, ada sebuah hadis Nabi, beliau berpesan, yukta, akan didatangkan di hadapan Allah. Kapan? Nanti di yaumil qiyamah. Didatangin. Yukta bi ashkuri ahlil ardi, Allah akan didatangkan oleh orang yang paling syukur dalam kehidupan di dunia ini. Jadi nanti ada orang yang derajatnya tinggi gara-gara dia pandai bersyukur. Tuh didatengin sama Allah Subhanahu wa taala. Fayujzillahu jazaa'asy-syakirin. Lalu kata Rasulullah, dia diberikan balasan yang setimpal karena selama hidup pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ta bi asbari ahlil ardi. Kemudian kata Rasulullah, didatangkan orang yang paling sabar daripada penduduk bumi yang dulu pernah hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, tentunya selain para nabi dan rasul ini, ya, selain para nabi dan rasul. Fayuqalu lahu, kemudian Allah bertanya kepada orang yang ini nih, yang paling sabar, ya, atardo an nujzika kama jazaina hadza syakir, apakah kamu redho aku kasih ganjaran yang sama seperti aku berikan kepada orang yang syukur ini? Orang yang sabar ditanya, mau nggak
balasannya sama seperti balasan orang yang syukur barusan, derajatnya tinggi, ya. Saya kasih surga yang demikian. Fayaqulu, orang yang sabar tadi dia nggak banding-bandingin. Lah kan saya sabar, dia syukur, harusnya sama, harus beda dong. Nah, dia jawab, "Naam, ya Rob, saya redho, saya ikhlas kalau memang itu keputusan dari engkau, ya." Padahal kan dia tahu tuh orang yang sabar derajatnya lebih tinggi daripada yang syukur. Allah kasih dia derajatnya sama seperti orang yang syukur. Dia redho, dia terima, dia sabar dengan ketetapan Allah dengan mengucap, "Naam, ya Rob, ya saya terima keputusanmu." Fayaqulu ta'ala, kemudian Allah menjawab, ya, kepada orang yang tadi sabar tadi, "Laqad an'amta 'alaika fasyakarta." Ya, Pak Haji silakan di depan sini, Ustaz Gadis, ayo. Kau telah aku berikan nikmat, kamu bersyukur. Wabtalaituka fasobarta, Allah kasih kesulitan, bala, engkau juga sabar. La ud'afanna lakal ajra fayuqta ad'af jazaa'us syakirin. Karena dia sabar tadi, akhirnya derajatnya nggak sama dengan yang syukur tadi, lebih tinggi berkali-kali lipat daripada balasan orang-orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nih ayat yang kita bahas malam hari ini mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kita punya sifat sabar dalam menghadapi segala situasi dan kondisi, tidak mudah emosi, tidak mudah terbawa oleh hawa nafsu dan godaan syaitan, tapi kita lebih tenang, lebih sabar menghadapi kesulitan hidup ini. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian ayatnya ditutup oleh Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan jangan kamu mengatakan atau punya keyakinan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah berperang bersama Rasulullah meninggal dia, jangan kamu mengira mereka telah mati. Bal ahya, akan tetapi mereka hidup. Walakin la tashkurun, tapi kita belum bisa sampai pemahamannya kehidupan apa yang Allah berikan buat orang-orang yang syahid di jalan Allah. Nggak nyampe kita, ya, karena keterbatasan akal logika kita, sehingga nggak bisa memahami orang udah meninggal tapi dianggap masih hidup begitu. Tapi kita dalam kehidupan syar'i masih demikian. Rasa-rasanya orang tua kami masih membersamai kami, Pak Ustadz, padahal dia sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Nah, kan ada ungkapan begitu, ya. Jadi seolah-olah orang yang baik, ya, yang hidupnya diridhai Allah, ketika meninggal dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, yang syahid tadi tetap hidup walaupun sudah meninggal dunia. Cuma kalian, kata Allah, tidak merasakannya. Ini ayat turun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena peperangan Badar. Ada dua ayat yang mirip. Kalau ini ayat Al-Baqarah, ayat yang satunya Ali Imran. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Sama. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, depannya sama, tapi belakangnya lain. Kalau ini bal ahyaun walakin la tashkurun, kalau di Ali Imran bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, mereka hidup masih mendapatkan rezeki dari Allah. Apa bedanya yang di Al-Baqarah dengan yang di Ali Imran? Bedanya kalau yang di Al-Baqarah turun ketika perang Badar. Kalau yang di Al-Imran turun perang Uhud, begitu. Itu membedakannya. Kalau yang di Al-Baqarah perang Badar, orang kafir, orang munafik, mereka mengatakan, tuh lihat yang ikut perang dengan Rasulullah, hancur mereka, binasa,
mati sia-sia. Turun ayat ini. Jangan kalian kira yang meninggalnya syahid ikut perang bersama Rasulullah mereka mati. Bal ahya, mereka dalam keadaan hidup ya, tapi kalian tidak merasakannya. Begitu perang Uhud begitu juga. Perang Badar kan perang pertama, setelah itu perang Uhud. Sama komentar orang munafik begitu. Tuh liatin tuh, banyak yang tewas di perang Uhud. Ngapain ikut perang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sia-sia usia kalian, mati, tidak ada gunanya. Turun ayat, bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu kira orang yang meninggal tadi mati, ya, mereka tetap hidup mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu. Berarti hidup masih terus dapat rezeki tuh, masih dapat nikmat seperti kita dapat nikmat masih hidup. Cuma bedanya dia dapatnya ketika dia udah di alam barzah, terus mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lain adalah kubur yang raudhah min riyadil jinan, ya. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'. Kemudian Allah begitu rahmat dan sayang kepada kita. Setelah disuruh ayo jadikan salat dan sabar untuk menjadi penolong dalam kehidupan ini, Allah sayang sama kita. Dia kasih tahu ada ujian-ujian yang akan Allah berikan. Wala nabluwannakum, bentuk ujian yang pertama buat kalian bisyai'im minal khauf wal ju', dari rasa takut, dan yang kedua dari rasa lapar. Ya, dulu ketika Aminah ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru saja melahirkan beliau, udah muncul rasa khawatir dan rasa takut dalam dirinya. Kira-kira bisa nggak nih ya membiayai anak saya ini karena ayahnya telah meninggal dunia. Bahkan kebiasaan orang Arab, Pak Bu, kalau ada bayi yang meninggal, ini budaya mereka. Kalau ada yang meninggal di kita nggak ada. Kalau ada yang baru lahir, orang Arab itu dicariin wanita yang nyusuin buat bayi ini. Itu budaya mereka. Bahkan wanita-wanita yang boleh kita bilang dia memang profesinya nyusuin bayi orang lain. Dia datang dan dia cari tuh mana ibu-ibu yang baru pada melahir. Dia tawarkan dirinya, biar saya yang nyusuin. Bukan cuma nyusuin, ada tugas tambahannya, mendidik, mentarbiyah nih bayi dengan pendidikan yang bagus. Makanya wanita-wanita yang menyusui ini bukan wanita kota, tapi wanita dari pedalaman, Arabi, orang kampung begitu. Yang suasananya masih apa kalau di kampung? Adem, asri, belum terkontaminasi dengan apa tuh? Ya gaya orang-orang kota begitu. Makanya kemarin yang mudik saya sempat tanya, Pak, bagaimana kondisi kampung Bapak? Ada perubahan nggak? Oh, alhamdulillah masih asri seperti dulu saya masih kecil. Tapi ada juga yang jawab, kampung saya udah berubah Pak Ustadz. Nggak ada bedanya kampung saya dengan Jakarta seperti ini. Nah, kalau malam Ramadan, dulu kami di akhir-akhir Ramadan kalau di kampung masjid ramai. Tapi sekarang udah pindah pada ke mall begitu ya kan. Nah, baru pada kenal mall katanya, ya, kemanigan jadi ya kan. Akhirnya bukan ke masjid, jadi hilang budaya kampung sekarang Pak Ustadz. Kalau dulu lebaran pada keliling ke rumah saudara, kalau sekarang udah nggak ada lagi yang keliling, udah sepi kampung setelah sholat Idul Fitri. Berubah. Nah, kalau dulu di bangsa Arab terjaga tuh, namanya Arabi, orang-orang kampung, zamannya Arab, ya, penduduk kampung, pedalaman. Dia nggak terkontaminasi dengan kota dan pergaulan orang kota. Makanya mereka seneng kalau bayinya dapat pendidikan budaya orang-orang asli dari kampung sana. Tapi sayangnya Bapak Ibu, kekhawatiran
dan ya rasa takut yang dirasakan oleh ibunda Rasulullah terbukti. Gak ada wanita-wanita kampung yang mau nyusuin Rasulullah. Kenapa gak mau disusuin? Karena kagak ada duitnya. Nah, anak yatim jangan-jangan bayarannya dikit. Lah, masih mending kalau bayarannya dikit. Kalau nggak dibayar bagaimana? Nah, begitu. Kita kagak makan, nyusuin orang doang, ya kan? Nggak ada yang mau nyusuin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedih luar biasa. Wanita-wanita tadi enggan menyusui baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi. Takdir berlaku, ada seorang wanita baru turun dari gunung, dia kesiangan. Namanya Halimatus, kesiangan dia Pak. Ya teman-teman saya udah pada ke kota, saya baru nyampe, dia udah pulang bawa bayi masing-masing, dia baru datang. Tinggal bayi Muhammad Rasulullah yang belum disusuin. Akhirnya dah diambil juga sama dia. Kalau bahasa kita, daripada pulang kagak bawa apa-apaan, biarin dah. Dia kata yatim juga, ya enggak. Yang penting ada masukan dibawa. Ternyata luar biasa, masih bayi, keberkahan beliau sudah dirasakan. Masih bayi, keberkahannya sudah ada. Itu begitu dibawa sama Halimatus Sa'diyah, di luar dugaan dia. Susu kambingnya yang tadinya kering, bukan cuma sedikit kering, langsung gemuk-gemuk tuh susunya. Allahu Akbar. Nabi baru sampai di rumahnya tuh Allah. Susunya Halimatus Sa'diyah juga itu banyak airnya, berkat keberkahan datangnya Rasulullah. Dan beliau kalau nyusu di kanan, kalau dikasih di kiri beliau menolak. Kenapa? Karena di kiri jatah bayinya Halimatus, masih bayi aja nggak mau zolim, nggak mau ngambil hak orang, masih bayi. Bayangin, di kanan dia nyusu, ditaruh di kiri, ogah nolak. Itulah keberkahan Rasulullah, dari bayi udah kelihatan. Kira-kira kalau kita harta orang kita ambil apa enggak kira-kira adinnya? Haji mumpung nih begini ya kan? Dia nggak mau. Ini jatah anaknya Halimah. Dia cukup yang sebelah kanan, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika dia berusia 8 tahun, ketika dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, nampak juga sifat Nabi itu yang tidak mau berbuat curang sama orang lain. Ya, ketika Abu Thalib nyiapin makanan, ya, itu anak-anaknya pada rebutan. Karena Abu Thalib itu ekonominya rendah, bukan orang kaya. Dia punya anak namanya Ali bin Abi, kan itu anaknya Abu Thalib, anak pamannya. Itu orang nggak punya uang, ya. Ali itu mantu Nabi, kerjaannya nimbain orang Yahudi. 1 ember dibayar 1 keping perak. 1 ember 1 dirham, 1 perak. Bayangin, kerja sama orang. Maka kita kerja sama orang kafir, boleh apa enggak kira-kira? Boleh, selama pekerjaannya itu halal. Tapi kalau kerjaannya haram, ya nggak bisa begitu, ya kan? Silakan bekerja, ya, dengan orang-orang non muslim, tidak jadi masalah selama nilai-nilai syariat agama kita jaga. Tuh anaknya Abu Thalib kalau waktunya makan pada rebutan. Nabi enggak, Nabi diam tunggu sampai mereka selesai. Ketika pamannya tanya, Muhammad, kenapa kau nggak ikut makan dengan anak-anak saya? Saya tidak mau mengambil hak mereka. Kan kamu wajib menafkahi anak-anakmu. Kalau aku ambil hak mereka, maka aku bisa zalim. Padahal belum jadi Nabi, pikirannya udah seperti itu. Makanya Allah sayang banget sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Itulah keberkahan Nabi sudah ada sejak bayi. Apalagi pas sudah jadi Nabi kayak sekarang, lebih banyak lagi keberkahan beliau.
Makanya diantara doa para ulama ngajarin kita, biar doa kita cepat dikabul, sebut keberkahan Nabi Muhammad SAW. Allahumma bi barakati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad, gitu. Kabulkanlah doa-doa saya. Doanya begitu, dengan menyebut, kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia dah. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad, kabulkan hajat saya, begitu. Mintanya sama Allah apa sama Nabi? Mintanya sama Allah. Itu yang namanya tawasul dengan keberkahan Rasulullah. Kayak kita ngundang kiai, ini saya kasih analogi. Kita mengundang kiai, Pak Kiai, saya mengundang acara hari ini jam segini, acaranya ini, bisa nggak ngisi? Kata Pak Kiainya, ya jadwal saya setahun udah penuh, katanya. Nggak bisa. Lalu kata yang nelpon, Pak Kiai, saya sama ibunda Pak Kiai itu masih ada hubungan darah. Ya kalau udah boleh dibilang encing dah, ya encing paham ya kita ya, paman dah gitu ya kan. Masih saudara, masih ada. Masa iya, kata Pak Kiainya. Iya, saya sama ibunda Pak Kiai masih ada hubungan darah. Bahkan dulu Pak Kiai masih kecil, saya tahu kecilnya seperti apa. Akhirnya kata tuh Pak Kiai, ya udah saya datang ke acara Pak Haji, begitu. Tadinya kagak bisa, jadi bisa, begitu. Karena nyebutin siapa? Orang yang disayang Kiai tadi, siapa tuh? Ibu kandungnya. Begitu juga kita doa, ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi Adam, ya kan? Nabi Adam waktu diusir dari surga, dia lihat di atas pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur. Wah, ini bukan orang sembarangan nih, kata Adam, ya. Maka dia berdoa, ya Allah, dengan keberkahan nabimu, rasulmu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ampunkan dosaku. Lalu kata Allah, dari mana kau tahu Muhammad Rasulku? Aku lihat di atas pintu surga namanya disanding dengan namamu. Maka Allah ajarkan satu doa, akhirnya diampunkan dosa-dosanya Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu baru diajarin doanya sama Allah setelah Nabi Adam menyebut kekasihnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nabi menjadi mulia, tapi beliau begitu sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Masih bayi aja udah mengalami kesulit. Bayangin tuh, baru lahir udah Allah uji, ya. Ibundanya juga termasuk Rasulullah SAW dengan kesulitan. Makanya dalam satu hadis, ya, dalam kitab ini Rasulullah pernah sampaikan, ya, orang yang paling mulia itu adalah para nabi dan rasul. Yang paling sabar menerima musibah juga adalah para nabi dan rasul. Asyaddul bala al anbiya, yang paling berat ujiannya yaitu para nabi. Dan dari sekian nabi dan rasul, yang ujiannya paling berat dan dia lolos tidak lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ujung ayat kata Allah, bentuk-bentuk ujian rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan makanan, itu semua bentuk-bentuk ujian. Wa basyiris sabirin, bergembiralah orang-orang yang sabar. Allazina isa asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ini menarik nih. Ini kita sering dengar kalau ada yang meninggal pasti diumuminnya inna lillahi, ya gitu ya. Wa inna telah meninggal dunia, gitu ya. Kalau di Mesir nyebutnya bukan inna lillahi, kalau pengumuman al-baqa lillah, yang kekal itu hanya Allah. Kenapa begitu? Karena yang ngucapin innalillahi di dalam ayat ini jelas mereka yang kena musibah. Yang nggak kena musibah nggak ngucapin innalillahi. Allazina iza asobathum
Kata Allah, yang aku kasih musibah mereka yang ngucapin innalillahi. Lah kita yang gak dikasih musibah, gak ngucapin innalillahi, telah meninggal bapak ini bin Fulan. Kita gak kenal siapa itu yang meninggal. Ya kita gak kenal dah, gak ada urusannya darah sama kita. Nah maka kita gak ngucap innalillahi. Yang ngucap innalillahi keluarga si mayit doang yang saat itu kena musibah. Kita yang gak kena ngucapinnya lain. Pernah saya sampaikan doanya, yaitu berbunyi alhamdulillahillazi afani mimma ibtalahullah wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Itu ucapan kalau kita dengar ada orang lain kena musibah. Udah pernah saya sampaikan kan? Udah hafal belum nih doanya? Hah? Belum dicatat ya? Oke, nanti pertemuan besok saya bikin catatannya. Dan kita perbanyak bacanya alhamdulillahillazi afani mimma ibtal. Alhamdulillah saya bersyukur bukan keluarga saya yang lagi kena musibah. Wa faddalani, engkau berikan kepadaku anugerah ala kasirin minan nas, di atas orang-orang yang lagi pada kena musibah. Tuh anaknya Ridwan Kamil kan meninggal tuh anaknya. Kan gak ada hubungan darah sama kita. Ya kita nggak ngucap innalillahi, kita ngucap ini doa ini. Alhamdulillah anak saya ya diberikan keselamatan. Tapi alhamdulillahnya jangan di depan yang kena musibah. Bang Ridwan, alhamdulillah. Ini nyakitin orang yang kena musibah. Maka kata para ulama fikih, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Imam Nawawi kan punya kitab kumpulan doa-doa dan zikir, namanya Al-Azkar. Di situ beliau memberikan cara membaca doa ini, ya, yustahabbu ayyakula hazihi doa sirron, bacanya sirri, jangan kedengaran orang. Itu umat kami doang. Ya kalau Pak Ridwan, apa umat kami itu apa itu? Enggak, dalam hati aja kalau gitu ya. Biar tidak ada apa ya nyakitin orang yang kena musibah. Nah, inilah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersabar, karena orang yang sabar dapat 3, ulaika alaihim shalawat mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tuntaslah ayat sabar di surat Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan 3 balasan kita dapat. Allah kasih selawat, Allah kasih rahmat, dan Allah kasih petunjuk buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.